Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menceritakan perjalanan dari Ami pada saat melakukan pendakian ke Gunung Kelut via jalur Karangrejo yang berada di Kabupaten Blitar. Saya pribadi memilih cerita ini karena cukup jarang mendengar pengalaman para pendaki yang pernah ke Kelut. Mungkin memang di sana ini juga termasuk daerah wisata yang cukup ramai gitu, jadi agak jarang pendaki yang mengalami hal-hal yang di luar nalar. Tapi berbeda dengan Ami yang pada awal 2019 yang lalu melakukan pendakian dengan temannya Rianto atau Rian dan Safri, yang tanpa mereka duga pendakian itu menjadi pendakian yang cukup mencekam dan berakibat fatal ke salah satu dari mereka karena kesalahannya sendiri gitu. Ami ini memang bisa dibilang pendaki yang cukup aktif ya, sudah hampir semua gunung di Jawa Timur pernah diadaki, dan alasannya memilih Kelut ini karena memang dia belum pernah ke sana sama sekali. Dia juga yang memutuskan lewat jalur Karangrejo yang terkenal panjang dan aksesnya lebih sulit sekaligus sepi, katanya biar lebih greget dan menambah pengalaman baru gitu. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. (11 Januari 2019), Ami, Rian, dan Safri pun berangkat dari Malang menuju ke Blitar dengan naik travel, dan baru tiba di kantor desa Karangrejo sekitar jam 1 siang karena jalanan macet dan sempat salah jalan beberapa kali. Mereka pun istirahat di sana dan makan siang sekalian ngecek lagi logistik yang mereka bawa gitu. Di situ Ami sempat menambah logistik sekalian membeli pembalut karena tahu-tahu dia menstruasi gitu. Selesai belanja, Rian ini tanya ke Ami, "Yakin Mi mau lanjut? Kamu kan lagi dapet." Saat itu Ami menjawab dia tetap mau lanjut karena sudah sampai situ juga. Sia-sia kalau nggak jadi muncak. Mereka pun lanjut lagi perjalanan dan istirahat lagi di pos 1 karena Ami ngerasa nyeri di perutnya. Rian coba membujuk Ami untuk balik aja daripada nanti ada apa-apa, tapi Ami bilang itu sudah wajar karena memang lagi dapet. Nah, di situ setelah agak lama mereka istirahat, Ami ini baru menyadari sesuatu karena pos 1 tempat mereka istirahat ini bisa dibilang mewah karena bangunannya ini megah dan banyak ukiran di beberapa bagian. Kalau digambarkan, kata Ami ini mirip semacam pendopo gitu dari kayu jati apa gimana gitu. Berbeda dengan Rian dan Safri yang kagum dengan bangunan itu, Ami justru heran karena awalnya dia kira pos 1 ini sama seperti pos-pos di tempat lain yang bangunannya ini sederhana lah gitu. Tapi ternyata di situ tempatnya ini cukup megah dan sangat bersih dan terawat. Saat itu mereka bertiga sama sekali belum menyadari kalau sebenarnya mereka memang mengalami gangguan karena di jalur Karangrejo sebenarnya tidak ada bangunan semacam itu. Nah, mereka pun akhirnya lanjut lagi jalan karena tahu-tahu sudah samar-samar ini mendengar adzan asar. Dan anehnya mereka juga sudah mulai memasuki jalur hutan lebat, padahal harusnya jalur ke pos 2 ini masih belum terlalu masuk ke hutan gitu, masih biasalah jalurnya. Ami saat itu yang curiga coba memeriksa peta jalur yang dia bawa gitu, tapi saat dia ingat-ingat jalurnya dari bawah kayaknya emang gak ada yang salah. Di tengah-tengah perjalanan, samar-samar mereka mendengar suara azan maghrib. Spontan mereka keheranan karena waktu ini seperti berlalu dengan sangat cepat gitu. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti menunggu waktu habis maghrib sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, di situ Ami ini tanya ke Safri yang ada di depan, "Fri, kamu yakin kita nggak nyasar? Harusnya pos 2 ini deket banget, bahkan tadi katanya penjaga ini nggak sampai 15 menit. Ini kok sampai maghrib kita belum sampai." Saat itu Safri menjawab nggak mungkin mereka nyasar karena
jalur ini masih sangat mudah untuk diikuti. Jadi gini ya, biar teman-teman tahu yang dialami Ami, jalur di Karangrejo ini jarak dari pos 1 ke pos yang lain ini rata-rata sangat dekat. Hampir semua mulai dari pos 1 sampai pos 5 jaraknya ini nggak ada yang sampai setengah jam dengan pendakian normal ya. Balik lagi ke cerita, sehabis maghrib mereka pun lanjut lagi perjalanan dan sekitar jam 7 malam sampailah mereka di area datar yang cukup luas dengan satu bangunan yang ada di sisi kanan. Bangunan ini lebih besar dari yang mereka lihat di pos 1 yang tadi gitu. Dan lagi-lagi Ami heran, kok pos-pos di sini bangunannya ini mewah-mewah, sangat bersih terawat, padahal cukup jarang ada pendaki yang lewat situ. Mereka pun memutuskan untuk makan dulu karena sudah mulai lapar, tapi di tengah-tengah mereka masak, kabut ini tiba-tiba turun. Bisa dibilang cukup tebal dan seolah-olah kabut ini kayak membawa hawa dingin gitu. Bahkan Ami bilang dia sampai harus pakai kaos ini double-double sebelum memakai jaket. Karena dinginnya ini emang cukup menusuk menurut dia. Selesai makan, mereka berunding sebentar untuk memutuskan mau lanjut apa enggak. Tapi karena Rian ini melihat keadaan Ami yang kurang fit, akhirnya dia bilang untuk buka camp dulu aja dan lanjut lagi besok kalau suasana udah mendukung. Mereka pun mulai buka tenda saat itu. Mereka buka 2 tenda, satu untuk Ami sendiri, satunya untuk Syafri dan Rian barengan. Lalu setelah itu memutuskan untuk langsung istirahat aja karena hawa makin lama makin dingin. Pada saat Ami tidur, Ami ini terbangun karena mendengar pintu tendanya dibuka. Walau samar-samar Ami tahu kalau itu Syafri dan mau tidur lagi karena mikir mungkin Syafri mau ngambil barangnya apa gimana, karena emang carrier mereka semua ada di tempat Ami. Pada saat Ami baru merem lagi, Ami kaget karena tahu-tahu dia ngerasa dia ini dipeluk dari belakang, dan saat dia noleh, tiba-tiba Syafri seperti membekap mulut Ami. Ami pun kaget dan ketakutan karena tingkah Syafri. Dia terus berontak, berusaha melawan. Bahkan sempat juga Ami ini teriak, tapi seolah-olah Rian ini nggak denger, jadi nggak ada yang nolongin dia gitu. Cukup lama Ami ini terus berontak sampai akhirnya Ami berhasil melepaskan diri dan berlari keluar. Saat itu Ami hanya terus lari aja karena ketakutan, yang tanpa sadar Ami sudah berlari terlalu jauh dan kehilangan orientasi karena dia sama sekali tidak mengenali area di sekitarnya. Ami pun akhirnya duduk di bawah salah satu pohon yang cukup besar sambil terengah-engah karena habis lari-larian cukup jauh. Dia bingung saat itu kenapa Syafri melakukan itu, mengingat mereka ini sudah cukup lama bersahabat dan sering muncak bareng. Sampai tiba-tiba samar-samar Ami mendengar suara semacam aliran air atau sungai yang cukup deras ya. Ami ini heran, apa di daerah situ ada sungai besar, karena setahu dia nggak ada, dan di peta jalur pun yang dia ingat juga nggak ada sungai gitu. Ami akhirnya mulai mencari sungai itu karena dia juga ngerasa haus, dan sekalian jalan turun ngikutin aliran sungai aja biar bisa sampai bawah dan melaporkan apa yang dia alami gitu. Dia pun mulai jalan membelah hutan sebisa-bisanya karena semua barang Ami ini ketinggalan di tenda termasuk senternya. Agak lama saat itu Ami jalan sampai akhirnya tibalah Ami di bibir sungai yang cukup besar ya. Tapi saat itu bukannya dia seneng, malah makin heran dan takut karena yang dia lihat samar-samar airnya ini justru mengalir ke atas, nggak turun. Ditambah lagi bau air di sungai itu sangat amis sampai Ami hampir mau muntah. Ami ini sadar betul saat itu dia sudah pasti sedang diganggu, jadi dia berdoa aja sebisa dia biar dia ini bisa selamat. Akhirnya dia memutuskan untuk putar balik, tapi sudah lupa gitu dia tadi ini lewat mana. Karena udah nggak ada pilihan lain, Ami asal jalan aja putar balik dan berharap bisa ketemu seseorang yang bisa nolong gitu.
Perlahan kondisi fisik Ami semakin lemas sampai dia harus selalu istirahat setelah jalan beberapa meter. Pikiran Ami mulai teringat dengan keluarganya di rumah, dan dalam hati dia cuma bisa minta maaf dan pasrah dengan apa yang akan terjadi sama dia. Disitulah Ami secara tiba-tiba mendengar ada suara kayak orang lagi nebas-nebas semak. Spontan Ami makin takut karena dia ngiranya dia pasti diganggu lagi. Sampai secara tiba-tiba Ami ini mendengar suara, "Loh, Nduk, ngapain kamu di situ?" Ami pun menoleh dan saat itulah dia melihat di sebelah kirinya agak jauh ada sosok nenek-nenek yang terlihat membawa semacam obor kecil dari bambu. Sosok nenek ini kayak lagi manggul sesuatu gitu, tapi karena Ami takut justru dia terlungkup dan menutup mukanya. Ami ini merasakan betul saat itu sosok nenek ini berjalan pelan ke arahnya, sampai tiba-tiba Ami merasa ada yang menyentuh bahunya dan bilang, "Sudah, kamu tenang aja, Mbak ini bukan orang jahat. Kamu ngapain di sini?" Nah, di situ Ami pun memberanikan diri untuk membuka mata dan bilang sambil masih gemeteran gitu, "Aku nyasar, Mbah, aku mau turun." Saat itulah Ami melihat sosok nenek ini entah kenapa merasa kayak tenang gitu. Mukanya ini terlihat sangat ramah dan hangat yang membuat Ami perlahan melupakan rasa takutnya ini. Saat itu Ami baru tahu kalau yang dipanggul nenek ini semacam umbi talas yang kemudian dengan cekatan sosok nenek ini membuat semacam api unggun untuk membakar umbi talas itu ya. Mereka kemudian ngobrol cukup lama sambil makan umbi talas itu yang entah kenapa menurut Ami rasanya ini luar biasa nikmat karena memang dia juga belum pernah makan itu sebelumnya gitu. Sosok nenek ini akhirnya bercerita banyak soal masa mudanya dan yang lain-lain yang membuat Ami jadi lupa dengan apa yang sudah dia alami. Sampai akhirnya sosok nenek ini diam dan dia menoleh ke Ami dan bilang, "Udah, sekarang waktunya kamu untuk pulang, Duk. Ayo Mbah antar." Saat itu Ami ini hanya nurut aja dan terus mengikuti langkah dari sosok nenek ini. Sampai perlahan Ami mulai mengenali jalur yang dia lewati gitu. Saat itulah ketika mendekati pos 1, sosok nenek ini bilang, "Udah ya, Nduk, Mbah cuma bisa ngantar sampai ke sini aja. Kamu turun sendiri ya, ikutin aja jalan ini sampai bawah." Ami pun berterima kasih kepada sosok nenek ini dan langsung berjalan turun. Beberapa saat Ami ini jalan, samar-samar dia mendengar suara semacam qiraah sebelum menjelang subuh itu. Dan saat sampai di pos 1, disitulah Ami benar-benar kaget. Karena bangunan mewah yang dia lihat saat tadi berangkat tahu-tahu sudah berubah menjadi shelter biasa yang sangat berbeda dari sebelumnya. Hal itu kembali membuat Ami takut dan dia mempercepat jalannya gitu. Saat sudah sampai di bawah, dia ini kaget lagi karena tahu-tahu dia disambut oleh banyak sekali orang, termasuk Rian. Saat itu Rian bilang kalau dia terbangun di camp area sendirian, sedangkan Ami dan Safri sudah nggak ada. Rian sempat panik karena seingat dia mereka bertiga ini buka camp di pos 2, tapi kok bangun-bangun sudah ada di camp area yang jaraknya ini cukup jauh ya. Rian pun kemudian turun dan segera melapor. Dan barulah di hari kedua pencarian Ami, di situ Ami baru terlihat turun sendirian, sementara Safri belum ditemukan ya. Ami sempat heran karena seingat dia cuma semalam dia berusaha turun karena lari dari Safri dan akhirnya bertemu dengan sosok nenek ini. Tapi kok katanya itu sudah pencarian hari kedua gitu. Nah, pada saat itu Ami memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang dilakukan Safri karena dia mau nunggu Safri ini ditemukan dulu.
Tapi sampai keluarga Syafruy datang di hari ketiga, Syafruy belum juga ditemukan. Ami sama Rian pun pulang duluan saat itu. Di perjalanan pulang inilah Ami baru cerita semua ke Rian, dan sejak saat itu mereka tidak pernah lagi mendengar kabar dari Syafruy. Mereka bahkan belum tahu apa Syafruy ini berhasil ditemukan atau tidak. Yang pasti hal itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk Ami agar dia ini bisa lebih memilih orang untuk dijadikan teman gitu. Semoga apa yang dialami Ami ini bisa menjadi gambaran untuk kita agar kita tidak melakukan apapun seenaknya, apalagi di gunung atau di wisata alam lainnya, karena alam ini bisa marah dengan caranya sendiri. Entah itu kita akan celaka atau gimana ya. Terima kasih buat Ami atas kiriman kisahnya. Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, dan salam Rahayu.